Maka seperti zaman ini, ya, setiap zaman ada fitnah. Memang fitnah, kalau dibandingkan fitnah dulu sama fitnah sekarang, jauh lebih parah fitnah dulu. Fitnah dulu luar biasa. Sayyidina Husain disembelih, Sayyidina Hasan diracun, para ulama, para solihin banyak yang dibunuh. Tapi di zaman itu nggak ada media, sehingga kabar itu tidak tersebar dengan cepat. Tapi zaman sekarang fitnahnya kecil, tapi di media itu menjadi seakan-akan besar. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, datangnya dari Zakaria dari Lombok, ingin bertanya nih Ustaz, bagaimana kejamnya fitnah Dajjal katanya Habib. Sekarang sudah banyak fitnah yang bertaburan, apakah ini termasuk fitnah yang dibuat oleh Dajjal katanya Ustaz? Fitnatul Dajjal bukan kejam ya, tapi lebih tepat sangat berbahaya. Bahayanya besar. Sehingga Nabi SAW menghimbau kepada kita untuk selalu berdoa supaya kita selamat dari fitnatul Dajjal. Min syarri fitnati masihid Dajjal. Bahkan itu dihimbau untuk dibaca di tasyahud akhir sebelum salam. Dan ada yang mewajibkan dari ulama, kalau nggak salah Abdullah bin Abbas mewajibkan doa itu. Diakhiri dengan doa wa min syarri fitnati masihid Dajjal. Selamat dari fitnahnya Dajjal. Fitnah yang sangat bahaya. Menggoncang banyak iman muslimin. Bagaimana tidak? Allah beri dia kemampuan untuk melakukan apapun yang dia mau. Allah beri. Ada istidraj. Allah kasih. Sehingga walaupun tubuh yang sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mata yang a'war, picek, enggak melihat satu, hanya melihat dengan satu mata. Kemudian tertulis di dahinya sini kafir. Subhanallah, semua orang bisa melihat. Tapi tetap disembah. Subhanallah. Allah beri kemampuan Dajjal untuk berbuat apapun yang dia mau. Langit hujan, langsung kontan hujan. Tanaman yang kering, tanah yang kering, tumbuh tanaman, langsung tumbuh tanaman. Kontan. Berbuah, langsung berbuah. Kontan. Dan dia kata Nabi punya surga dan punya neraka. Bisa dibayangkan, artinya punya surga, dia ada tempat yang seperti surga. Punya neraka berarti ada siksa yang dia buat di situ. Tapi kata Nabi, orang yang dimasukkan oleh Dajjal ke surganya itu hakikatnya neraka. Dia masuk neraka. Orang yang dimasukkan oleh Dajjal ke nerakanya itu hakikatnya masuk ke surga. Tapi dohir mata manusia melihat itu surga, itu neraka. Fitnah. Bahkan Allah izinkan Dajjal untuk menghidupkan orang mati. Walaupun kata ulama, yang dihidupkan itu bukan yang mati, tapi jin menyerupai orang yang mati. Datang kepada umat. Kamu ingin bukti bahwa saya Tuhanmu? Kalau iya. Mana bapakmu? Mana kakekmu yang sudah meninggal? Kuburannya mana? Ini kuburan kakek saya. Ini kakek kamu? Iya. Saya bangunkan dan kamu tanya, siapa Tuhan? Gum, bangun dengan izinku. Bangunlah si kakek ini, tapi kata ulama bukan kakek ini yang bangun, tapi jin, syaitan menyerupai persis kakeknya. Orang ini, cucunya ini masa tahu kalau itu bukan kakeknya, persis kakeknya. Dan mengatakan, wahai cucuku, ternyata saya salah, Tuhan itu ini. Fitnah, luar biasa. Tapi fitnah sehebat apapun dari fitnah Dajjal, orang yang di jalan Nabi Muhammad tidak akan berbahaya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Seperti firman Allah, tidak membahayakan kamu siapapun yang sesat jika kamu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti zaman ini,
Ya, setiap zaman ada fitnah. Memang fitnah, kalau dibandingkan fitnah dulu sama fitnah sekarang, jauh lebih parah fitnah dulu. Fitnah dulu luar biasa. Sayyidina Husain disembelih. Sayyidina Hasan diracun. Para ulama, para solihin banyak yang dibunuh. Tapi di zaman itu nggak ada media. Sehingga kabar itu tidak tersebar dengan cepat. Tapi zaman sekarang fitnahnya kecil tapi di media itu menjadi seakan-akan besar. Ala kulli hal. Kita tidak akan selamat dari semua fitnah kecuali kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kita sampaikan dalam acara Ahbabul Mustafa kemarin, sahabat ditanya tentang alaikum anfusakum. Hendaknya kamu perhatian kepada dirimu sendiri. Apa makna tafsir ini? Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an ila akhir ayat. Hendaknya kamu perhatian kepada dirimu sendiri. Dan tidak membahayakan kamu apapun yang terjadi di luar sana. Apapun yang terjadi, fitnah apapun, kamu tetap dalam petunjuk, dalam hidayah selama kamu ikut Nabi Muhammad. Jangan sok pintar. Jangan sok berani. Ketika ditanya ayat ini, si sahabat mengatakan, Sa'altu hadhil ayat an khabir. Saya tanya ayat ini dari orang yang sangat mengerti, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi menjawab dengan hadis yang panjang, artinya, apa maksudnya hendaknya kamu perhatian kepada dirimu sendiri? Apakah ini tidak bertentangan dengan ayat? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu wahai umat Muhammad, umat yang paling mulia. Kenapa? Kamu selalu menjalankan amal ma'ruf dan nahi munkar. Tapi di ayat ini, alaikum anfusakum. Perhatikan dirimu sendiri. Seakan-akan bertentangan dengan ayat ini. Tapi Nabi mengatakan, la, hendaknya kamu selalu amal ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar. Dan kamu hendaknya selalu melarang kemungkaran hatta sampai. Ini titik akhir kita menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah ada ini maka selesai. Alaikum anfusakum. Zaman itu jangan sok amal ma'ruf, jangan sok nahi munkar. Sampai di titik itu. Tinggalkan urusan umum. Wada angkal awam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk meninggalkan urusan umum. Perintah dari Nabi. Kapan itu? Tinggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Jalankan amal ma'ruf sampai datang 4 ini. 4 ini 1. Syuhan muta'. Kekikiran yang selalu diikuti. Bakhil. Sedekah bakhil, membiarkan keluarganya, tetangganya, kemiskin dan seterusnya. Yang kedua, wa dunya mu'tsarah. Semuanya nilainya dunia. Semuanya nilainya materi. Wa hawan muttaba. Yang di depannya nafsu, hawa nafsu. Mau nyalakan orang. Mau mencaci. Nafsu. Sehingga dia enggak malu berbuat apapun. Yang keempat, wa ijabul mar'u bira'yih. Orang bangga dengan pendapatnya. Sehingga dia memposisikan dirinya seperti ulama. Bahkan menyalahkan ulama. Bukan 1-2 ulama, bukan 10-20 ulama, bukan 100-200 ulama. Ribuan ulama dia sesatkan, dia salahkan. Kenapa? Karena dia menemukan sesuatu. Kalau sudah 4 ini kamu lihat ada, udah stop. Alaikum anfusakum, perhatikan dirimu sendiri.
Orang dekat kamu, anak istrimu, selamatkan itu. Wada, Nabi menyuruh kita tinggalkan masalah umum. Kalau mau selamat ikut Nabi Muhammad. Tinggalkan. Kalau 4 itu ada, dan kita lihat 4 itu ada di zaman ini, maka selesailah kita urusan umum amal ma'ruf nahi munkar. Kata Nabi Muhammad, udah selesai. Perhatikan dirimu masing-masing. Selamatkan keluargamu masing-masing. Dan Nabi meneruskan hadis yang panjang, akan datang masa yang kamu harus sabar. Orang megang agama ini seperti megang jamrah, dipegang panas, dilepas mati agama. Tapi orang yang sabar dan ikut Nabi Muhammad, disuruh tinggalkan. Urusan dirimu, urusi dirimu. Dia akan mendapatkan pahala seperti 50 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mukmin, yang punya guru, yang dia tahu bagaimana melangkah di setiap zaman. Apa sikap kita di setiap zaman. Maka kita akan selamat dan kita tidak akan khawatir. Ini sunnatullah, akan hilang dan datang lagi hal yang lain, hilang lagi, datang lagi hal yang lain, sampai datang Imam Mahdi, dan turun Nabi Isa alaihi salam, dan disitulah titik terang yang hebat. Ketahuilah, setelah Imam Mahdi Nabi Isa, Dajjal mati, akan muncul lagi nantinya Juj wa Ma'juj, akan datang lagi zaman kejelekan lagi, dan seterusnya sampai kiamat. Ini dunia skenario-nya udah dibuat oleh Rabbul Alamin. Kita jalankan sesuai panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui guru-guru mulia kita. Di akhir zaman ini yang selamat yang punya guru. Yang enggak punya guru dia bingung. Harus bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Membela agama tapi kadang-kadang dengan cara yang salah. Sehingga yang dia dapatkan bukan manfaat, malah madarat. Yang selamat, yang punya guru, al-arif billah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke guru-guru mulia. Amin. Sehingga kita melangkah dengan benar. Allah yusallimna wa iyyakum minal fitan. Allah selamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.